Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kami mau bahas tentang masalah yang udah jadi penyakit di negeri kita, apalagi kalau bukan korupsi. Ya mungkin terdengar biasa, tapi dampaknya luar biasa. Sebenarnya muak gak sih kita dihujani berita korupsi di mana-mana itu gak berhenti. Sebenarnya dari tadi kita ngomongin korupsi. Emangnya kita ngerti korupsi itu apa? Simpelnya, korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan maupun wewenang dari lingkup yang sempit maupun lingkup yang luas, yang dimana dampaknya bisa merugikan orang lain, apalagi rakyat. Nah, korupsi itu contohnya bisa bermacam-macam. Contohnya bisa suap, markup proyek, maupun gratifikasi, dan masih banyak lagi yang bakal kita bahas di video kali ini. Jadi korupsi itu nggak hanya ngerugiin negara secara material saja, tetapi juga membuat pembangunan menjadi mandek, pelayanan publik yang buruk, dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu jadi turun. Kalau gini siapa lagi yang rugi? Ya kita-kita juga kan? Maka dengan ini kita sebagai generasi muda penting untuk menanamkan sikap anti korupsi sejak sekarang. Mulai dari hal terkecil seperti tidak menyontek, tidak berbohong, dan tidak menggunakan jalan belakang. Dan paling utama adalah menjadi orang pelapor ketika ada yang melakukan kecurangan. Dari sisi hukum, korupsi jelas dilarang dan bisa kena hukuman berat. Tapi yang paling penting, korupsi juga melanggar nilai moral. Nggak jujur, nggak adil, dan jauh banget dari tanggung jawab. Jadi di sini kami akan membahas satu kasus suap proyek yang terjadi di Kalimantan Selatan. Kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Di balik pesona keindahan alam Kalimantan Selatan, tersembunyi sebuah skandal besar yang melibatkan uang negara hingga miliaran rupiah. Proyek-proyek infrastruktur di Kalimantan Selatan seperti pembangunan jalan dan jembatan seharusnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, beberapa di antaranya justru menjadi ajang penyalahgunaan wewenang. Awalnya keluhan warga tentang jalan cepat rusak memicu audit BPKP. Salah satu pejabat daerah berinisial YUL yang diduga tersangka pulang membawa sekardus dan sebuah map yang menambah kecurigaan warga. Munculnya kecurigaan tersebut memicu warga untuk melapor kepada BPKP. Dan laporan akhirnya diproses. Modus yang digunakan yaitu adanya kesepakatan di awal janji fee proyek hingga memberikan uang tunai secara bertahap. Pada Mei 2024, KPK menggerebek rumah dinas. Dari penggeledahan ditemukan bukti transaksi uang suap, dokumen proyek, hingga rekaman komunikasi antar para pelaku. Pada 8 Oktober 2024, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 7 orang tersangka yang diduga terlibat dalam praktik suap ditemani para pengacara. Mereka terdiri dari pejabat pemerintah hingga pihak perantara. Menurut pandangan kami sebagai mahasiswa, kasus korupsi suap proyek di Kalimantan Selatan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Mereka kecewa karena korupsi merusak integritas pejabat, menghambat pembangunan, dan merugikan masyarakat. Kami sebagai mahasiswa menuntut penegakan hukum yang tegas, transparansi anggaran, serta mendorong pendidikan anti korupsi agar kasus serupa tidak terulang. Menurut kami sebagai mahasiswa, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk membantu mengatasi korupsi. Antaranya, yang pertama, meningkatkan literasi anti korupsi, mempelajari dan menyebarkan pengetahuan tentang bahaya korupsi serta hukum yang mengaturnya. Yang kedua, mengawasi dan mengkritisi kebijakan publik. Terlibat dalam forum diskusi, kajian kampus, atau media sosial untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan anggaran. Yang ketiga, membangun budaya integritas, menjadi teladan dengan menolak praktik curang seperti mencontek, manipulasi data. Yang keempat, aktif dalam organisasi dan gerakan sosial, bergabung dengan organisasi mahasiswa atau komunitas anti korupsi untuk kampanye dan aksi nyata. Yang terakhir, mendorong transparansi di kampus, mengawal transparansi dana kemahasiswaan atau kegiatan kampus agar dikelola secara jujur dan terbuka. Meskipun peran mahasiswa terbatas, suara dan aksi kolektif tetap berpengaruh dalam bentuk budaya anti korupsi. Yuk bareng-bareng kita bangun budaya jujur dan bersih dari korupsi. Karena perubahan itu dari diri kita sendiri. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa.